Action. Kembali lagi bersama Tongkrongan Porta. Kembali lagi. Ini episode pertama, berarti selamat datang di Tongkrongan Porta ya. Pertama-tama gimana kabar? Sehat ya? Sehat. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah. Sekarang pembahasan kita soal apa? Gender. Soal gender. Nah, ini garis besarnya aja dulu. Melihat gender sekarang secara keseluruhan, gimana pendapat? Gender tuh ada dua kan, laki-laki sama perempuan. Bisa dibilang kayak gitu. Karena itu jenis kelamin. Tapi gender itu lebih mengacu ke kegiatan-kegiatan sifat-sifat di antara keduanya, kayak maskulin sama feminin. Nah, itu gender. Tapi melihat kesetaraan gender di zaman-zaman sekarang ini gimana sih? Kalau buat aku sih, kesetaraan. ya, masih agak ini sih kalau buat perempuan ya bisa kan jarang yang jadi pemimpin gitu kan. Kalau perempuan tuh seringannya kayak jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi dibanding laki-laki yang lebih sering ini. Jadi belum bisa dibilang adil gitu ya. Enggak. Tapi udah oke lah. Oke kan? Nah, menurut aku ya kayak di Amerika sekarang itu menurutku udah kelewatan. Kayak SJW sebetulnya. Nah, demo walk itu kita nggak benar. Walk itu sebenarnya definisinya oke, cuma apa tuh? Nice. Sebetulnya walk itu, tahu nggak walk itu? Agenda walk itu kayak kampanye yang menyuarakan kesetaraan, bukan kesetaraan aja, tapi untuk sosial lah. Tapi ini sering digunakan untuk kesetaraan gender sama mereka. Jadi persepsinya itu jadi buruk soal kata walk. Nah, itu menurutku udah kelewatan. Dimana perempuan di sana bukan cuma perempuan, laki-laki yang agak-agak feminin gitu ikut di walk gitu. Itu sebetulnya udah kelewatan sih, kayak laki-laki berdandan kayak feminin. Belok ya jadinya belok. Nah, belok. Itu udah kurang. Pertanyaan selanjutnya kita udah bahas satu kasus soal produk di kafe, iklan Pantene. Ini dia. Nanti diedit. Nah, itu dulu. Kita kan udah bahas itu, udah teliti itu. Gimana menurutmu? Positif apa negatif? Negatif ya. Gimana sih? Soalnya laki-lakinya tuh kayak perempuan gitu, dandannya juga. Dandannya sih apa? Benar. Nampilannya tuh, rambutnya panjang gitu kan. Terus ditampilinnya kayak ya betul. Soalnya ini kan untuk ditaruh di ranah umum. TV. Pokoknya masyarakat bisa lihat. Jadi ini kayak menormalisasi gitu loh, bahwa itu tuh normal gitu. Iya. Banyak orang yang ngikutin dan ini pasti rusak. Ya, mereka kan nggak sadar. Nah, mereka mungkin nggak sadar itu kan untuk biar kasih produk mereka punya konsumen lebih luas ya kan. Cuma perempuan itu juga ada. Tapi sebetulnya nggak harus kayak gitu. Itu merusak generasi. Nah, kan kita di semester ini belajar soal gender, desain. Banyak materi-materi yang udah situ konsumsi. Ya benar, situ terima. Gimana menurutmu soal semua itu? Ini agak sulit. Jadi lebih ke ini sih. Jadi lumayan agak memahami gitu dari gender. Pemahamu aja. Lebih gimana? Lebih bisa mengasah persepsimu soal gender. Kok aku ya? Ini sebetulnya pertanyaan lempar dulu ke aku, ke situ baru ke aku. Yang penting tuh aku mau berargumen di sini. Bahwa ya. Apa? Aku ngeliat ini kayak juga udah terlalu kelewatan.
Pokoknya pesanku hati-hati aja untuk pejuang kesetaraan gender di sini. Semua ada batasannya. Kayak memang ada yang namanya maskulin untuk cowok, ada feminim untuk cewek. Dari situ kita bisa melihat mana yang cocok, mana yang enggak oleh terhadap suatu kegiatan. Memang ada kegiatan yang cocok untuk maskulin, cocok untuk laki-laki, ada yang cocok untuk perempuan. Ini kadang-kadang perempuan suka tanpa mengenal dirinya ya, langsung nggak mau jadi ibu rumah tangga, nggak mau jadi ini, mau kerja kayak laki-laki, mengatasnamakan kesetaraan gender itu kan. Tapi sebetulnya dia sendiri kurang cocok untuk pekerjaan itu. Tapi kan itu pilihan si perempuan ya Kak. Nah itu kalau dia kenal dirinya pasti dia paham apa yang cocok untuk dia gitu. Ini kadang ini kebanyakan ya, tapi aku nggak nyalahin juga ya, kan memang manusia itu makhluk unik ya kan, bisa aja dirinya memang cewek tapi lebih kemaskulinan dari jiwanya mungkin ya kan, dari pemikirannya, sehingga dia mau ke kayak cowok-cowokan gitu. Nah itu kalau dia benar-benar tahu, paham, kenal sama dirinya, nggak ada masalah. Tapi memang kebanyakan cewek-cewek ini kayak mau ini aja, gaya-gayaan kesetaraan gender. Kayak misalnya dia tahu dia cewek tapi mau ikut boxing gitu, gengsi mau nggak mau kalah sama laki-laki. Dia boxing juga kan ada cewek juga, tapi lawan cewek juga kan. Kadang cewek-cewek itu gengsi mau lawan cowok, kan kenyataannya ada yang kena kayak gitu, lihatnya dibantai itu dia. Jadi itu dia kurang kenal dirinya. Mungkin ada memang cewek yang bisa kuat tenaganya, bisa ngelawan cowok. Oh, dari bawaan lahir gitu kayak udah gen gitu kan. Iya. Nah itu bisa aja, itu oke. Tapi bagaimana nanti dia membuktikan itu ke publik gitu loh. Tapi banyak orang yang balik lagi yang bukan genetik, bukan apa, cuma kebawa egonya aja, ini loh, kebawa egonya, terus pengen jadi superior di segala bidang. Itu nggak sih? Jadi dia nggak mengenal dirinya, mau ikut egonya aja, mau mendominasi segalanya. Intinya ini aja, semua ada batasannya, kenali diri. Dari situ kita bisa tahu apa yang bagus dilakuin. Ini pertanyaan penutup. Lo ngelihat diri lo di masa depan itu gimana sebagai laki-laki pejuang? Cita-citamu itu adalah garis besar. Pertanyaan pentingnya. Ya gimana? Coba kalau gitu. Aku ngejawab itu, gimana aku melihat diri aku ke depan. Pokoknya yang pasti bekerja dengan giat, berguna untuk orang, tapi nggak ngelupain kebahagiaan sendiri. Membuat yang lain bahagia, tapi nggak meng-cutting kebahagiaan sendiri. Itu pekerjaanku di masa depan. Situ? Ya, kalau aku sih ingin membahagiakan orang tua, ingin jadi kaya lah intinya mah. Sebelum. Tapi tetap bekerja keras ya. Iya sih pasti. Ini by the way ini kita ya, sponsor kita. Ini tracing. Oke, dah itu aja. Udah berapa menit nih? Kayaknya udah lebih. Apalagi gak sih? Udah 10 menit ada gitu. kata-kata. Nggak perlu. Ya udah, jangan lupa bahagia selalu. Salam Porta.